Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Saya tak puji matuhanda napasay ondo say dito gihon Yesusi itatuburiay nang dijang konde batata itaong anak kona. Shalom, Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memulai renungan kita, baiklah kita berserah kepadanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang kami rasakan, Tuhan berikan kesempatan untuk kami jalani, sehingga sampai pagi hari ini kami terus merasakan berkat dan kelimpahan dari kasih-Mu. Berkati kami dalam mendengar sebagian dari firman-Mu ini, agar kami boleh mengerti isi dari firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan kita pada hari ini, Rabu 12 November tahun 2025, diambil dari 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di dalam bahasa Batak berbunyi demikian. Ale aka haholongan, unang majaluk di rohamuna hamohoponi, naro manguji hamu, unang masongon nasabari di rohamuna, marlas ni rohamahamu, marguru tu saurmuna di akka hapur suhon nati naon ni Kristusi, asa dohot hamu marlas ni roha jala mariaya di nagabi patar hasangakon nai. Adapun yang menjadi tema renungan pada pagi hari ini adalah bersukacita dalam penderitaan Kristus. Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada dari antara kita yang merasa nats atau firman Tuhan ini terdengar ganjil atau aneh. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin orang yang sedang mengalami siksaan, penganiayaan, lalu kemudian Rasul Petrus menyatakan berbahagialah, bersukacitalah. Rasul Petrus mengingatkan jemaat pada zaman itu, jemaat di daerah Asia Kecil yang sekarang lebih kita kenal dengan negara Turki, bahwa penderitaan karena Kristus, penganiayaan secara fisik adalah hal yang lumrah, hal yang mungkin bisa saja terjadi. Namun perkataan Rasul Petrus ini tidak asal diucapkannya.
Petrus sendiri mengalami penderitaan itu. Dia dianiaya, bahkan di akhir hidupnya dia mati karena imannya, karena memelihara imannya kepada Tuhan. Tentu saja penderitaan yang dimaksud di sini bukanlah penderitaan yang diakibatkan karena perbuatan jahat atau dosa. 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Melainkan penderitaan yang dimaksudkan dalam nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena Kristus berarti adalah suatu dampak yang kita alami saat kita melakukan kebenaran teladan Yesus Kristus. Saat kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita terus memelihara iman percaya kita kepada Dia. Penderitaan-penderitaan itu bisa saja kita alami seperti diperlakukan tidak adil, dicemooh, atau bahkan diacuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Bisa juga seperti penderitaan fisik, seperti sakit penyakit, penderitaan secara emosional, seperti depresi, bahkan penderitaan secara finansial, kebangkrutan, ekonomi lemah. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini menyebutkan, mengapa kita bersuka cita di saat penderitaan Kristus datang yang kita alami dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu menunjukkan bahwa Roh Allah bekerja di dalam hidup kita untuk menambah pengetahuan kita agar kita berbahagia walaupun kita dalam penderitaan karena Kristus. Di Alkitab disebutkan dalam Yakobus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa penderitaan atau pencobaan adalah realita yang tidak dapat dicegah hadir dalam kehidupan kita karena kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudariku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selanjutnya di Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kegembiraan, sukacita sesungguhnya tidak berkaitan dengan keadaan. Kebahagiaan adalah suatu keputusan yang berdasarkan keyakinan dan rencana Allah dalam hidup kita. Allah menggunakan penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang hal kedewasaan yang serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sebagai orang umat Tuhan, orang-orang percaya, hendaklah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, agar kita boleh merasakan apa yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun memang jauh sekali dibandingkan dengan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dianiaya, dicemooh, bahkan mati di kayu salib. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali agar kita sebagai orang percaya mengambil langkah iman, langkah di mana kita mau menderita karena iman kita kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan berbahagia. Berbahagialah, karena sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bagi kita dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Janjinya adalah Tuhan akan menyertai kita
sampai kesudahan zaman. Selagi bumi masih ada, selagi kesudahan zaman ini belum tiba, maka kalaupun kita mengalami penderitaan akan Dia, maka percayalah Tuhan menyertai. Bagi orang-orang percaya, umat Tuhan yang saat ini mengalami penderitaan karena nama Yesus, karena kebesaran Yesus, sehingga apabila semuanya menjadi pergumulan, hendaklah itu diterima sebagai bentuk kasih karunia. Percayalah, Tuhan akan membantu kita dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu pada renungan pagi hari ini. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu agar kami boleh mampu bersukacita, bergembira, walaupun di saat kami menderita atau mengalami penderitaan karena Kristus. Karena kami sadar itu bentuk kasih karunia daripada-Mu bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Berkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan sepanjang hari ini, agar kami tetap berada dalam tangan pengasihan-Mu dan apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.